ini mau bikin greenhouse kah, mau buat tanaman kah, mau buat kandang kah gitu. Ternyata setelah jadi, orang-orang yang melihat itu juga terkesima gitu. Assalamualaikum, nama saya Febvi Setiawati. Saya founder untuk teman.id. Untuk teman.id ini adalah yayasan yang bergerak di pendampingan pasien. Seperti itu, kita juga berangkat dari sebuah komunitas, tujuannya untuk pemberdayaan pasien dan disabilitas. Awal muasalnya mengetahui tentang tim Omah Mulyono itu pada tahun 2024 saya berkunjung ke rekan saya, itu memiliki biro psikologi, layanan untuk psikologi dengan bangunan yang saya rasa itu homey sekali. Ternyata di situ juga digunakan untuk kantor dan juga digunakan untuk rumah yang disewakan. Itu konsepnya menarik sekali. Jadi dari segi bangunannya itu juga komersial, bisa dikatakan sangat nyaman seperti itu. Kemudian saya bertanya dengan Mbak Sarita, Mbak, ini siapa yang membangun? Kebetulan saya juga ingin memiliki bangunan yang seperti ini, seperti itu. Kemudian dikasih kontaknya. Sebelum bertemu Omah Mulyono, memang kita itu sudah bekerja sama untuk proses penggambaran. Gambar sudah jadi. Setelah itu sudah kita konsultasikan pada kontraktor sebelumnya bahwa budgetnya ini sangat berlebih di luar dari budget kita. Akhirnya kita mencoba mencari second opinion untuk yang bisa membangun kantor ini. Sebenarnya Mas Bram dan Mbak Fevi ini yang mewakili untuk teman, dia datang ke kantor kami sudah membawa desain pertamanya. Sudah membawa desain, tapi terkendala dengan budgeting. Berdasarkan dengan desain yang sudah ada, itu kan kebutuhan ruangnya juga sudah tercukupi. Nah, ini kebetulan bangunan ini difungsikan untuk rumah singgah dan kantor. Nah, kantornya itu yang berkecimpung social activity. Unggulannya di sini adalah di awal saya sudah bisa mengatakan, Mas, budgetku cuma segini. Bisa nggak ya kira-kira mewujudkan impian, tapi budgetnya hanya segini, seperti itu. Akhirnya berlandaskan dengan desain yang sudah ada, itu kan sudah mumpuni. Kebetulan Mas Bram dan Mbak Fevi itu udah konsultasi dengan arsitek sebelumnya terkait kebutuhan ruang, yaitu ada kebutuhan ruang rumah singgah seperti apa, kebutuhan ruang untuk office-nya, social activity-nya sudah ada kayak gitu kan. Hanya saja ternyata budgetnya yang tidak sampai. Setelah kita diskusi panjang lagi dengan Mbak Fevi dan Mas Bram ini kaitannya dengan budget, kami memutuskan untuk meredesain, tapi dengan acuan desain yang pertama. Untuk lahan, sebenarnya lahannya kategorinya siap bangun ya, tapi memang ada sebagian bangunan yang harus kita bongkar. Di sisi selatan bangunan ini ada rumah tinggal existingnya di lahan ini kayak gitu loh. Jadi, tapi yang sisi utaranya dominan tanahnya udah siap bangun. Karena penyesuaiannya dengan bangunan yang lama dan posisi bangunan yang lamanya ini agak tinggi, makanya bangunan ini juga sebenarnya dari jalan atau dari titik jalan cukup tinggi juga. Kita sesuaikan dengan pondasi yang lama. Nah, itu terkait existing bangunan ini terhadap lahan existingnya juga. Adapun untuk proyek pembangunan yang fungsi bangunan seperti ini, sebenarnya kita berpengalaman untuk pembangunan kantor, tapi untuk rumah singgah sebenarnya baru kali ini pengalaman kita ya. Seperti kamar pada umumnya, hanya saja
berangkar tetap harus masuk ke kamar tersebut. Nah, itu kan poinnya, pintu atau ukuran pintu tidak boleh sembarangan ukuran pintunya. Misalnya kayak pintunya kalau kekecilan tidak sesuai atau tidak fit dengan ukuran berangkar, jadi kan itu jadi kendala ke depan kayak gitu. Nah, makanya kita sesuaikan juga terhadap isu tersebut. Ya, jadi memang ketika datang kita sudah membawa desainnya juga sebenarnya itu juga sudah sesuai dengan keinginan, tapi yang perlu kita bicarakan bahwa dengan budget yang meminimalisir budget itu, desain apa yang dirubah tapi fungsinya tetap sama, seperti itu. Jadi dari desain sebelumnya itu kita itu sudah dianggarkan di antara 500 sampai 600 juta. Kemudian kita tidak memiliki budget yang sebanyak itu. Kita bersama tim Omah Mulyono itu bisa di 50% dari budget awal, seperti itu. Yang dirubah sekali itu ya jelas konstruksi kantor, kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan lain, yaitu di rumah singgah ini bagaimana kalau sekalian aja persiapan untuk lantai 2, seperti itu. Ketika kita tidak bisa ngecek setiap hari, itu setiap hari kita di grup WhatsApp dikasih perkembangan terkini, hari ini apa saja progresnya. Ya, jadi ketika proses berjalan, kita baru aja kepikiran, oh iya, di gambar sebelumnya belum ada exhaust-nya nih, seperti itu. Itu bisa kita berikan intervensi-intervensi di tengah jalan. Kemudian karena ini bangunannya bertahap, tahap pertama kita membangun rumah singgah dulu. Karena memang kebutuhannya akan segera digunakan, kita sudah tempati dulu rumah singgah, baru pembangunan kantor. Jadi kantor ini kita lihat terus bagaimana proses membangunnya karena kita sudah menempati rumah singgahnya itu. Ternyata untuk gambaran prosesnya itu tidak jauh berbeda ya ketika bilang 6 bulan, oh ternyata 6 bulan tuh benar-benar sudah jadi, seperti itu. Kemudian gambarnya juga sesuai dengan desain sebelumnya. Jadi desainnya yang diberikan di awal itu juga tidak jauh-jauh beda dengan hasil yang saat ini. Ya, jadi komunikasi meskipun sudah selesai, tapi komunikasi masih terus berlanjut gitu. Jadi ketika kita ingin konsultasi apa, Mas ini sepertinya saya pengen rubah ini, rubah itu, atau Mas ini maaf ada bocor dan lain sebagainya, itu masih sangat direspon. Hingga sampai sekarang sudah setahun berjalan, kita mau ngobrol diskusi apapun masih bisa, seperti itu. Ya, jadi memang cita-cita kita masih banyak nih, impiannya masih ada, ingin membangun lantai 2 atau mungkin pemanfaatan lokasi lainnya, seperti itu. Jadi komunikasinya masih intens, berjalan terus, seperti itu. Setelah diskusi lagi sama Mbak Fevi sama Mas Bram, kita rampingin nih, apa sih kebutuhan yang mendasar di kantornya mereka kayak gitu kan. Ternyata kantornya kebutuhannya bisa disempitin lagi. Nah, akhirnya kita bisa menekan budget untuk biaya pembangunan tersebut kayak gitu. Ya, jadi memang saat pembangunan kantor yang tahap kedua itu memang kita mengawasi terus dari awal. Kita melihat awalnya ini kan memang budget yang sangat diminimalisir untuk menghasilkan kantor ini. Kita melihat, oh dari baja ringan dan lain sebagainya. Bahkan banyak orang yang lalu lalang itu datang ke sini. Ini mau bikin greenhouse kah, mau buat tanaman kah, mau buat kandang kah, gitu. Ternyata setelah jadi, orang-orang yang melihat itu juga terkesima gitu. Oh, ternyata ketika material-material yang murah, ketika dipoles dengan apik itu juga bisa mewujudkan impian, seperti itu.
Terima kasih dengan tim Omah Mulyono sudah membantu saya mewujudkan impian-impian kita. Kita alhamdulillah sekarang sudah punya rumah singgah, alhamdulillah sudah punya kantor, sudah punya juga tempat untuk komunitas beraktivitas seperti itu. Teman-teman yang mau mewujudkan impiannya seperti itu ya, yang punya budgetnya mungkin masih terbatas, konsultasikan dulu saja dengan tim Omah Mulyono. Siapa tahu dengan kemampuan saat ini tuh sudah bisa mencicil mencapai impiannya seperti itu. Bagi teman-teman yang masih bingung untuk merencanakan dan cari kontraktor, bisa aja cek langsung di website kami www.omahmulyono.com atau IG-nya kami omahmulyono_arts. Sampai jumpa di karya Omah Mulyono selanjutnya.